Hubungi Ilyas Al-Hafham dan Hamidan jadi sorotan. Ex-Timnas Indonesia singgung pemain naturalisasi. Pemain yang wajib jadi starter kontra Argentina usai absen lawan Palestina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hadapi Argentina, ex-Timnas Indonesia singgung pemain naturalisasi. Kabar mengejutkan datang dari mantan pemain Timnas Indonesia era 1979, Bambang Nurdiansyah, yang menyinggung pemain naturalisasi jelang lawan menghadapi Argentina di laga terakhir FIFA Matchday bulan ini. Sebagai informasi, Bambang Nurdiansyah dikenal sebagai salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia. Dia merupakan salah satu penggawa Timnas Indonesia ketika berhasil menyabet medali emas cabang sepak bola dalam ajang SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Jelang pertandingan yang sangat dinanti-nantikan pecinta sepak bola tanah air tersebut, Bambang Nurdiansyah menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan proyek naturalisasi yang dijalankan PSSI sebagai solusi meningkatkan prestasi Timnas Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya, pria 62 tahun itu meyakini bahwa skuad Garuda masih bisa berprestasi tanpa pemain naturalisasi. Saya pribadi tidak terlalu setuju dengan program naturalisasi. SEA Games 2023 kita gak ada pemain naturalisasi, kita bisa juara. Artinya gini, ini sudah berjalan, ya sudah berjalan saja. Tegas Bambang Nurdiansyah. Sebaliknya, Bambang Nurdiansyah memang tidak mempermasalahkan jika program naturalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia dilakukan secara jangka pendek. Namun dia mengatakan bahwa yang paling utama adalah PSSI dapat meningkatkan pembinaan usia muda hingga kompetisi yang ada di Indonesia. Adapun di FIFA Matchday kali ini, skuad Garuda diperkuat oleh 7 pemain naturalisasi, yang diantaranya juga debut dari Rafael Struijk, Ivar Cenar, dan Sain Patinama. Tentu kini menarik untuk menanti pembuktian para pemain keturunan tersebut bahwa memang layak dan berhak membela lambang Garuda di dada. Pemain yang wajib jadi starter kontra Argentina usai absen lawan Palestina. Pertama, Jordi Amat. Di laga kontra Palestina, duet Elkan Bagot dan Rizky Ridho tampil solid sepanjang laga. Tapi di laga melawan Argentina, perlu ada pemain berpengalaman di antara dua pemain itu, yakni Jordi Amat. Masuknya Jordi Amat berpotensi untuk membuat Sintayong kembali menerapkan formasi 3-4-3 yang kerap menjadi andalannya. Jordi Amat punya pengalaman menghadapi penyerang-penyerang top saat masih berkarir di Eropa, sehingga dia pun wajib diandalkan agar membuat gawang Timnas Indonesia aman dari gempuran Argentina. Kedua, Sain Patinama. Di laga kontra Palestina, Pratama Arhan tak tampil buruk sebagai bek kiri. Tapi melawan tim sekelas Argentina, posisi itu bisa diberikan Sintayong ke Sain Patinama. Sain Patinama juga punya pengalaman melawan pemain-pemain dari level teratas, sehingga dia dirasa cocok untuk menjalani debutnya dengan melawan barisan bintang Argentina. Terlebih, Sain Patinama sendiri telah berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya di laga tersebut. Pasalnya, membela Timnas Indonesia merupakan salah satu permintaan dari mendiang sang ayah. Ketiga, Stefano Lillipali. Sosok Stefano Lillipali layak menjadi starter sebagai pemain naturalisasi veteran. Kemampuannya yang bisa bermain di berbagai macam posisi lini serang bisa menempatkan dirinya sebagai false nine. Terlebih Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan yang dipercaya sebagai ujung tombak di laga sebelumnya kurang menunjukkan kualitasnya. Stefano Lillipali dianggap layak berkolaborasi dengan Rafael Struijk dan Jakob Sayuri di lini serang skuad Garuda. Pergerakan yang mobile hingga memiliki kecepatan membuat ketiganya berpeluang memberikan ancaman kepada gawang Argentina. Hubungi Ilyas Al-Hafham dan Hamidan jadi sorotan.
Kabar baik datang dari staf tenaga ahli Kemenpora untuk Diaspora Indonesia, Hamdan Hamedan, yang membagikan momen ketika dirinya melakukan video call dengan pemain keturunan Ilyas Al-Haf. Diketahui Ilyas Al-Haf belum lama ini menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air, sebab dia mengibarkan bendera merah putih ketika klubnya Almere City FC promosi ke Eredivisie Belanda. Menariknya, setelah membantu timnya promosi, Al-Haf yang menjalani libur kompetisi ternyata datang ke Indonesia. Itu dibagikan via Instagram pribadinya. Mengetahui pemain keturunan itu berkunjung ke Indonesia, Hamdan Hamedan bergerak cepat. Belum lama ini, dia bahkan sudah pamer momen sedang video call dengan pemain berusia 26 tahun itu. Lewat unggahannya tersebut, ex-utusan PSSI ini tidak menyinggung terkait naturalisasi. Hamdan mengaku hanya bersilaturahmi dengan Ilyas Al-Haf. Selain itu, Hamdan juga mengungkapkan tujuan pemain Almere City itu datang ke Indonesia. Al-Haf disebut sedang berlibur di negara yang memiliki hubungan darah dengannya. Artinya, kedatangan Al-Haf sendiri hanya untuk berlibur, bukan mengurus naturalisasi. Terlebih namanya juga belum masuk dalam daftar pemain yang dilirik oleh pelatih Sintayong. Kendati begitu, jika performa pemain berusia 26 tahun ini semakin impresif, bukan tidak mungkin dia bakal bisa membela timnas Indonesia karena punya darah keturunan Nusantara. Bahkan potensi tersebut sangat terbuka lebar, mengingat PSSI saat ini tengah gencar mencari pemain keturunan grade A untuk menambah kekuatan skuad Garuda di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia mendatang.